Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Jumpa lagi bersama saya Rianto Ramadhani dan pada kesempatan kali ini kita akan sharing lagi video edukasi terkait terapi SAFE ya. Nah, pada kali ini temanya menarik karena kita akan share tentang terapi jarak jauh. Kalau di SAFE itu namanya surrogate. Nah, kenapa ini penting untuk kita lakukan? Surrogate ini menjadi penting sekali untuk kita lakukan ketika zaman pandemi kemarin ya, atau PPKM. Nah, ketika PPKM kemarin, di mana kita tidak bisa bertatap muka secara langsung ya, terus kita mau bantu orang tapi kita nggak bisa ketemu gitu. Nah, sementara banyak sekali data dirilis ya ketika zaman pandemik 2 tahun belakangan ini, itu tingkat stres orang meningkat drastis ya. Bahkan yang luar biasa adalah angka perceraian itu meningkat drastis. Nah, kenapa kok bisa meningkat drastis ya? Sederhana sekali ya, ketika orang berada di dalam ketidakpastian, ada yang di PHK karena COVID, terus yang kedua ada yang sakit, terus yang ketiga ada yang dia isolasi mandiri ya, yang bisnisnya tutup, tidak bisa jualan selama 2 tahun, padahal operasional jalan terus ya. Bahkan teman saya itu sewa kosong 2 tahun ya, tidak bisa terima klien seperti itu, akhirnya terpaksa harus tutup. Nah, orang-orang seperti ini butuh bantuan kita, Bapak dan Ibu semua. Nah, tapi gimana caranya? Sementara kita nggak bisa tatap muka ya, tidak bisa uh, ketemu secara fisik. Nah, disinilah pentingnya terapi surrogate, terapi jarak jauh. Nah, di dalam terapi SAFE ini secara ilmiah sudah diteliti di luar negeri ya. Pada satu penelitian di Inggris seperti itu, seorang ilmuwan ingin meneliti apakah dengan kekuatan niat dapat merubah warna daun. Nah, lalu dilakukanlah sebuah riset gitu ya, daun lalu dilihat menggunakan mikroskop, lalu sekelompok orang melakukan niat untuk merubah warna dari daun tersebut, dan luar biasa ternyata warna daun ini berubah ya. Lalu jaraknya diperjauh gitu, dari antar provinsi menjadi antar negara, dan ternyata berhasil juga gitu ya. Ternyata berhasil juga. Nah, singkat cerita, kenapa fenomena ini bisa terjadi ya? Ternyata di sini kita belajar tentang yang namanya kuantum ya. Bahwasanya di alam semesta ini kita dan yang lainnya itu satu, sama dan terhubung. Jadi jika Anda mempunyai niat yang kuat terhadap sesuatu, maka niat Anda itu akan bisa terhubung. Nah, ini seperti hukum resonansi seperti itu ya. Jadi ada dawai, ada resonansi, yang satu bergetar, yang satu merespon seperti itu. Nah, luar biasanya jika ini dipakai untuk sebuah pengobatan, maka energi yang diberikan oleh terapi dan pasien itu bisa seputar setengah lingkaran bumi. Nah, jadi teman-teman bisa bayangkan, bumi ya bulat itu, energi kita itu bisa setengah lingkaran bumi. Jadi kalau saya ada di Jakarta, maka saya bisa punya ada klien itu di Chicago. Jadi sangat jauh sekali ya, seperti itu energi yang bisa dikirim dalam proses terapi jarak jauh. Nah, dalam terapi jarak jauh atau surrogate, kita mengenal ada dua variasi ya. Yang pertama adalah classical surrogate, yang kedua adalah new form surrogate atau surrogate new style seperti itu. Nah, jadi kita akan bahas tentang surrogate klasikal dulu ya, surrogate klasikal dulu. Nah, di dalam surrogate ini yang paling penting adalah kita harus paham dulu tata cara SAFE ya. Tata cara SAFE itu ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah setup. Jadi setelah setup kita tune in. Setelah tune in ada typing. Jadi ada 3 ya tahapannya. Nah, ini penting sekali karena kalau tidak dipahami kita bisa salah paham nih. Ya, jadi saya ulang ya. Tahapan SAFE pada umumnya
ada tiga. Yang pertama adalah setup, yang kedua ada tune in, yang ketiga ada tapping itu sendiri. Nah, di dalam surrogate, terapi jarak jauh, maka kita akan menambah dua, ya. Yang pertama adalah setup untuk connect dengan pasien yang sedang sakit, dan yang berikutnya setup disconnect atau memutuskan. Nah, kenapa harus ada connect? Karena seperti tadi yang saya sampaikan, di dalam dunia kuantum, bahwasanya saya dan Anda itu satu sama dan terhubung. Artinya, saya bisa mengirimkan energi saya untuk menterapi Anda, maka saya juga bisa memutuskan keterhubungan antara saya dan Anda, seperti itu. Jadi sama kayak radio lah, kita mau cari frekuensi itu kan kalau kita cari-cari terus tune in lama-lama dapat ya. Kalau dapat udah bagus, suara bagus ya. Tidak ada suara kresek-kresek seperti itu. Nah sama. Jadi ini yang akan kita lakukan sebagai simulasi yang pertama adalah jika saya sedang menterapi pasien saya ada di Pekanbaru seperti itu ya. Nah, maka yang harus dilakukan adalah pertama janjian dulu. Ya, janjian dulu. Bisa dengan cara jam 7 malam ya, saya mau terapi ibu ya. Maka jam 7 malam saya dan ibu janjian misalnya duduk di sajadah seperti itu, lalu kita niatkan terhubung ya. Si pasien terhubung dengan saya Doni atau Doni terhubung dengan pasien namanya Fulan seperti itu. Nah, di dalam setup yang paling kita pahami adalah satu ya, niatnya. Nah, niatnya adalah yang pertama kita setup connect dulu ya. Jadi kita mau connect ya, mau terhubung dengan pasien. Nah, caranya adalah Anda harus niatkan dulu dengan cara ya Allah, saat ini saya berniat mewakili Bapak atau Ibu Fulan yang sedang sakit atau mengalami titik-titik-titik. Nah, harus clear sakitnya apa. Jadi kalau Anda mengalami satu sakit, katakanlah saraf kejepit gitu ya, maka harus clear ya. Di bagian mana? Di bagian pundak, punggung, pinggang ya. Terus apa rasanya? Rasanya panaskah? Rasanya nyeri kah? Atau rasanya sakit sekali kah? Atau apa gitu ya. Harus clear. Jadi itu yang disebut setup connect. Nah, ketika connect, artinya Anda sudah niat untuk mewakili si Fulan yang sedang atau mengalami sakit titik-titik-titik ya. Nah, setelah Anda connect, Anda masuk ke dalam tune in ya. Nah, tune in ini Anda harus merasakan atau berempati, visualisasikan sakitnya ya. Kalau Anda kan mewakili si Fulan saraf kejepit, nah, Anda berempati, Anda merasakan dengan cara apa? Anda bayangkan seperti apa rasanya sakit kalau di pinggang ya, sakit di pinggang, Anda berempati, visualisasikan sakitnya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, setelah tune in ya, Anda akan masuk ke dalam setup berikutnya ya. Jadi tadi ada setup connect ya. Connect itu adalah Anda meniat mewakili si Fulan yang sedang mengalami sakit titik-titik-titik. Oke. Lalu Anda harus juga bisa merasakan atau berempati. Nah, jadi setelah ini selesai ya, tadi kita lihat tahapannya adalah setup connect. Anda sudah terhubung. Yang kedua, ingat tahapan save-nya ada 3. Nah, jadi Anda langsung setup yang kedua. Nah, setup yang kedua itu adalah Anda seolah-olah menjadi ya gitu. Jadi Anda seolah-olah menjadi si Fulan yang sedang sakit saraf kejepit. Jadi saya ulang ya. Pertama, Anda setup connect. Ya Allah, saya mewakili. Saya berniat mewakili Bapak atau Ibu si Fulan yang sedang sakit titik-titik-titik. Nah, jadi pastikan Anda clear ya sakitnya di mana gitu ya si pasien Anda ini. Jadi setelah Anda niatkan mewakili, kita akan masuk setup standar. Nah, di dalam setup standar ini
Anda seolah-olah sudah menjadi si fulan yang sedang sakit. Gitu ya. Jadi bahasa gimana? Pertama Anda mewakili, setelah mewakili, Anda udah terhubung, maka si fulan ini kan sakit. Anda terapis. Maka di tahapan setup berikutnya, ini adalah setup standar yang intinya, maka Anda menjadi menjadi si fulan. Maka bahasanya adalah ya Allah, walaupun saat ini saya sedang sakit, tadi saraf kejepit ya, Anda bayangkan saraf kejepitnya gitu ya. Namun ya Allah, saya ikhlas dan pasrah menerima dan saya serahkan kepadamu ya Allah kesembuhan saya. Seperti itu. Oke, ada iklan. Abi rekaman dulu ya. Oke. Ya, itu adalah intermezzo ya Bapak dan Ibu semua. Oke, kita ulang ya. Pertama adalah setup untuk connect ya, setup untuk connect. So, dalam setup connect ini Anda niat harus disebutkan ya. Ya Allah, saya meniatkan untuk mewakili Bapak atau Ibu si fulan yang sedang sakit titik. Tadi contohnya adalah saraf kejepit. Nah, yang berikutnya masuk ke setup inti bahwasanya Anda sudah menjadi Anda sudah menjadi si fulan yang ingin Anda terapi. Oke, berarti Anda bayangkan Anda sudah menjadi si fulan. Ya. Lalu Anda setup ya. Seolah-olah Anda adalah si fulan. Ya Allah, meskipun saya sedang merasakan rasa sakit yang begitu luar biasa di area pinggang saya sebelah kanan misalnya. Namun ya Allah, saya terima rasa sakit ini dengan hati yang ikhlas dan saya pasrahkan kepadamu semua hati saya. Nah, jadi Anda harus, kan Anda tidak sakit, tapi Anda harus berempati ya, harus merasakan sakitnya gimana gitu. Karena Anda sudah terhubung nih. Dalam proses ini ya, Anda somehow ya nggak tahu, nanti seperti merasakan sakitnya si pasien, seperti merasakan gitu ya, karena Anda berempati merasakan gitu ya. Nah, setelah setup, lalu Anda ulang 3 kali ya. Dan setelah setup Anda tune in. Seperti biasa ya, ada 3 tahapan, kita masuk tahapan yang berikut ya, yaitu tune in. Anda visualisasikan, meskipun Anda nggak sakit nih, tapi Anda kan tadi sudah terhubung, jadi Anda mau nggak mau harus memvisualisasikan, mau nggak mau Anda harus seolah-olah merasakan. Bisa Anda googling dulu di YouTube gimana sakitnya saraf kejepit, atau Anda tanya keluarga Anda yang saraf kejepit, atau Anda pukul aja pinggang Anda ya, sampai Anda seolah-olah oh kayak gini rasa sakit gitu ya. Nah, untuk apa? Karena di materi sebelumnya kita akan sudah membahas ya KIPS kan, bahwasanya Anda harus khusyuk. Nah, khusyuk itu artinya Anda betul-betul masuk ke dalam emosi tersebut. Nah, visualisasi, hadirkan masalahnya. Setelah itu, baru kita masuk tapping. Setelah tune in, langsung tapping. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Saya serahkan kepadamu kesembuhan. Saya percaya. Saya ikhlas, saya serahkan kepadamu ya Allah kesembuhan. Sakit saya. 8 titik ya. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Ya, jadi ada 9 titik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya, 8 ya, 9. Oke. Seperti ini ya, 9 ya. Jadi di bawah puting, di bawah ya, dada. Nah, 9 titik. Nah, bagusnya di dalam surrogate ini Anda lakukan full, ya, full. 18 titik. Jadi habis dari sini Anda terus ke jari, jempol ya, seperti ini, mencong ya, ini ya. Jadi ketemu apa namanya? Ini. Ketemu pangkal kuku sama kulit. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini. Oke. Habis itu ini habis itu gamut point ya, gamut tuh di
Nah, nih, unjuk, kelingking, jadi manis. Terus di sininya. Nah, 9 titik sambil gamut prosedur ya. Titik. Anda merem kuat. Dalam hati terus nih, ya Allah, saya ikhlas ya, saya serahkan padamu semua. Jadi, udah saya bahasanya ya. Saya itu artinya bukan Anda lagi, tapi si Fulan. Jadi saya itu adalah si Fulan, diwakili oleh Anda. Saya ikhlas, saya serahkan padamu semua saya. Motor. Habis itu tengok kanan, kiri, putar, terbalik. Habis itu bergumam. Bisa ucapan 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Habis itu bisa Anda aduk. Ya, karate chop. Bisa juga Anda pilih. Ya, Anda pilih di mana titik yang ketika Anda tapping itu terasa lebih sakit, Anda pilih mana yang nyaman. Seperti ini ya. Bisa juga seperti ini. Diaduk. Setelah diaduk, Anda duduk seperti berdoa ya. Habis itu tarik nafas 3 kali. Anda tarik nafas. Bayangkan sisa-sisa sakit di pinggang Anda dikumpulkan di dalam tangan. Jadi seperti Anda bayangkan ini ada sisa-sisa nyeri Anda kumpulkan. Habis itu Anda tarik sambil dalam hati Anda ucapkan pujian Allah. Tarik, buang, lepaskan. Alhamdulillah. Ya ingat di KIPS kita sudah belajar sembuh nggak sembuh yang penting Anda harus bersyukur. Ya. Meskipun seringkali ya intensitas rasa nyerinya itu akan turun gitu. 3 kali tarik nafas sambil kumpulkan, buang. Alhamdulillah. Jadi seperti Anda ambil sisa rasa sakit di tubuh Anda bersama nafas, tarikan nafas, lalu Anda buang seperti Anda membayangkan melepaskan rasa sakit ini ke semesta. Seperti itu. Nah, setelah Anda tarik nafas, maka ditutup dengan setup disconnect. Jangan lupa, ya. Kalau Anda nggak disconnect, nanti Anda lama-lama akan tidak nyaman karena seolah-olah Anda masih berempati ya, masih merasakan rasa sakit yang dialami oleh pasien Anda. Maka Anda harus memutuskan ya hubungan lintas energi itu. Dengan cara apa? Anda harus ucapkan ya, ya Allah, saat ini saya sudah tidak mewakili Bapak atau Ibu si Fulan. Dan saya sudah menjadi diri saya sendiri. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu si Fulan diberikan kesembuhan dan kesehatan. Akhiri dengan tarik nafas. Wah. Ulang lagi, ya Allah. Saya sungguh-sungguh sepenuh hati sudah tidak mewakili Bapak atau Ibu si Fulan. Dan saya sudah menjadi diri saya sendiri. Mudah-mudahan Bapak atau Ibu si Fulan diberikan kesembuhan dan kesehatan. Ternyata 3 kali. Ya. Nah, saya pernah melakukan ini ya sebelumnya dan ceritanya ini saya di Pekanbaru ya, pasien saya di Jakarta. Nah, saya tanya gimana Pak? Jadi ceritanya pasien saya itu baru operasi besar ya di perutnya itu operasi, tapi efek dari operasi itu badannya panas, gatel ya, dan perih gitu perih. Lalu saya terapi. Ajaib gitu ya, ketika saya terapi tiba-tiba tuh saya merasakan angin yang begitu dingin di sekitar pinggang menyelimuti perut saya Pak. Dan setelah proses terapi, rasa panas seperti terbakar ya, rasa panas seperti terbakar ini tiba-tiba langsung turun dari 10 skornya jadi 4. Wah, alhamdulillah saya bilang dingin. Nah, pasien yang kedua udah sepuh ya, udah nenek-nenek baru operasi juga. Dia punya kanker payudara baru operasi. Lalu keringet dingin dari siang itu gelisah keringet dingin sampai malam nggak bisa tidur. Nah, terus kita minta sama tim ya di medical hacking seperti itu, kita bantu pasien kita ada yang kondisinya lagi drop gitu ya, terapi.
Alhamdulillah, saya tanya sama anak, gimana ibu kita sudah terapi, gimana kabar si Opung ya waktu itu saya tanya. Alhamdulillah mas, setelah diterapi, badan Opung keluar keringat, ya keringatnya keringat apa? Keringat dingin atau keringat seger? Keringat seger mas, kayak habis olahraga gitu. Habis itu saya gantiin baju, Alhamdulillah jam 9 itu dia bisa tidur. Sebelumnya itu nggak bisa tidur, gelisah. Jadi dari malam gelisah, siangnya gelisah, sore gelisah. Akhirnya malamnya habis maghrib itu kita terapi ya, habis terapi kira-kira 1 jam lah kita terapi matiin. Jam 9 tidur opungnya, alhamdulillah. Artinya energi kita itu benar-benar bisa merilis atau membantu proses healing pasien kita meskipun kita tidak eh, berdekatan gitu ya atau jauh. Dan menurut riset yang dilakukan, ini valid risetnya, nanti Anda boleh lihat sisi berikutnya ya, ternyata level energi antara orang pertama dan orang kedua jika diniatkan sungguh-sungguh dengan empati itu bisa setengah lingkaran bumi. Ya, jadi kalau cuma sekedar Pekanbaru, Jakarta, insya Allah itu efektif lah. Ya. Nah, ingat saya ulang ya bahwasanya di sini ada 3 tahapan inti yang harus Anda kuasai. Yang pertama setup, tune in, dan tapping. Karena suroget, maka ditambah 2 prosedur. Yang pertama adalah setup connected, maka Anda mewakili. Lalu seolah-olah Anda sudah menjadi orang itu, maka Anda setup diri Anda sendiri. Karena sudah terhubung ya, maka si fulan itu menjadi Anda. Lalu ikut prosedur berikutnya, tune in, tapping. Nah, yang terakhir harus di disconnect, setup disconnect. Nah, itu adalah suroget yang klasikal ya. Yang pertama. Nah, cuman ada orang yang nggak nyaman gitu ya. Pak, apa iya bisa gitu ya Pak ya? Kok saya seolah-olah menjadi gitu. Nah, ini ada yang kedua gitu ya. Ada yang nggak nyaman, meskipun ini yang paling powerful, yaitu new form dari suroget. Nah, caranya gimana? Nah, caranya ini lebih banyak gitu ya. Jadi yang pertama adalah setup, connect. Yang kedua, tune in, tapi masih tune in connect ya. Jadi setup connect, yang kedua tune in connect. Baru kita masuk 3 prosedur inti dari save itu sendiri, setup, tune in, dan tapping. Nah, baru yang keenam itu setup disconnect. Nah, di sini jauh lebih banyak ya teknisnya. Jadi pertama adalah setup connect, ya Allah, seperti tadi saya saat ini mendoakan ya. Jadi bukan mewakili, tapi mendoakan ya. Ya Allah, saat ini saya mendoakan Bapak atau Ibu si fulan yang sedang sakit ya. Jadi tetap statusnya tidak menjadi tapi mendoakan. Nah, tune in-nya Anda berempati. Ya, kalau yang pertama itu habis, ya Allah saya niatkan mewakili. Oke, yang pertama. Habis itu Anda setup langsung, ya Allah meskipun saya, jadi saya itu adalah si pasien. Baru habis itu tune in, saya langsung ya. Nah, kalau di sini tidak. Jadi setup connect dulu, setelah setup connect, baru tune in connect. Anda cuma berempati kepada yang sakit. Ya. Nah, setelah itu baru setup yang kedua. Ya Allah, walaupun Bapak dan Ibu si fulan sedang sakit, titik-titik, beliau ikhlas menerima dan beliau pasrah. Jadi kita pede aja lah, beliau ikhlas dan pasrah gitu loh. Karena ini beda ya, beda dengan yang klasikal. Ini new form. Jadi saya seperti mendoakan, lalu berempati, lalu saya setup. Ya Allah, walaupun Pak Fulan atau Ibu Fulana, beliau ikhlas dan menerima. Dan beliau pasrahkan kepadamu kesembuhannya. Jadi, ya cuman mendoakan seperti itu, ya. Dan Anda harus yakin kalau Bapak Fulan dan Ibu Fulana itu ikhlas dan memasrahkan kesembuhannya kepada Allah, gitu ya. Meskipun dia tidak ikhlas ya, Anda tidak bisa paksa gitu ya, karena new form itu Anda hanya mendoakan, tidak menjadi. Gitu. Nah, baru tune in, rasakan empati yang lebih dalam dengan yang sakit. Jadi Anda merasakan ya kayak Anda punya anak, terus Anda
seolah-olah merasakan anak-anak demam gitu. Aduh, kasihan ya demam. Ada gendong-gendong. Nah, kayak gitulah kira-kira ya. Tapi kalau si classical method yang pertama itu, Anda merasakan Anda yang demam. Bukan, aduh kasihan ya dede gitu. Tapi betul-betul kalau yang classical itu, Anda merasakan demam. Aduh demam gitu loh. Menjadi. Ini paham ya. Nah, setelah tune in, ya tapping biasa ya. Tadi saya udah contohkan ada yang 9 atau 18 titik. Tapi saya lebih suka kalau yang surrogate itu 18 titik karena lebih powerful gitu. Sambil membayangkan orang yang sakit. Ya, membayangkan orang yang sakit. Kalau yang classical tadi bukan membayangkan, tapi Anda yang sakit. Ya, karena Anda sudah menjadi. Kalau yang new form dari surrogate ini Anda membayangkan, ya Allah, si Fulana ikhlas dan pasrahkan kesembuhan kepada Engkau ya Allah. Seperti itu. Bapak Fulan ikhlas pasrah. Bapak Fulan serahkan kepadamu ya Allah kesembuhannya gitu. Terus ya Allah Bapak Fulan ikhlas dan pasrah. Bapak Fulan serahkan kepadamu ya Allah kesembuhannya. Nah itu new setup. Kalau yang klasikal, ya Allah saya ikhlas ya pasrah. Ya Allah saya ikhlas saya pasrah. Sungguh saya serahkan kesembuhan kepadamu ya Allah. Nah itu beda ya. So setelah tapping seperti biasa ya ada 3 tahapan inti ya, setup, tune in dan tapping. Nah setelah tapping tetap harus di setup disconnect ya Allah. Saat ini saya sudah tidak mewakili Bapak dan Ibu Fulana. Mudah-mudahan Bapak atau Ibu diberikan kesembuhan dan kesehatan akhir dan nafas yang panjang. Nah ini adalah terkait tentang surrogate karena kita nggak pernah tahu ya pandemi ini kapan akan berakhir. Semoga dengan video edukasi terapi jarak jauh ini kita tidak terbatas lagi dalam membantu sesama ya, meskipun mau PPKM level ke 100 pun tidak ketemu orang, kita tetap bisa bantu terapi karena kita sudah memiliki skill atau kompetensi dari terapi jarak jauh surrogate chef. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.